Persatuan Purnawirawan TNI Polri yang di dalamnya terdapat Jenderal Purnawirawan Agung Gumelar hingga Jenderal Wiranto, menyatakan sikapnya dalam mendukung pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Dukungan terhadap Prabowo Gibran menjadi satu dari 5 poin yang menjadi sikap dari Persatuan Purnawirawan TNI Polri yang disampaikan pada Jumat, tanggal 2 Mei tahun 2025. PLT Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat, Maijen Komarudin Simanjuntak mengatakan, wadah Purnawirawan TNI Polri yang resmi adalah Popabri, LVRI, PPAD, PPAL, PPAU, PP Polri dan PERIP. Jangan main-main. Ini bukan ajang nostalgia politik zaman Orde Lama. Ini era konstitusi. Dan rakyat kita tidak bodoh. Pernyataan Menteri Pertahanan Safri Samsudin seharusnya jadi tamparan keras bagi mereka yang mulai berani-beraninya menggugat legitimasi Gibran Raka Buming Raka sebagai Wakil Presiden RI. Beliau menegaskan dengan tegas dan tanpa basa-basi, usulan untuk mencopot Gibran adalah tidak produktif. Dan lebih dari itu, bertentangan dengan konstitusi. Bukan sekadar pernyataan biasa. Ini sikap tegas dari seorang purnawirawan TNI yang tahu betul apa itu loyalitas. Loyalitas kepada negara, kepada Presiden sebagai Panglima tertinggi TNI, dan kepada Wakil Presiden sebagai Wakil Panglima tertinggi. Safri bicara bukan sekadar sebagai Menhan, tapi sebagai suara dari TNI Merah Putih. TNA yang setia pada Republik, bukan pada drama politik segelintir elit yang gagal move on dari kekuasaan. Kalau Gibran mau digulingkan dengan alasan-alasan politis yang tidak berdasar, bersiaplah. Gelombang perlawanan rakyat bisa lebih besar dari yang mereka bayangkan. Jangan pikir rakyat diam berarti setuju. Rakyat Indonesia tahu siapa yang mereka pilih. Dan Gibran dipilih rakyat. Bukan lewat aklamasi, bukan lewat akal-akalan elit, tapi lewat suara sah di bilik suara. Sudah lupa? Apa mereka tidak ingat zaman Gus Dur dulu? Kalau Gus Dur waktu itu tidak bilang, jangan lawan dengan kekerasan, bisa saja Indonesia meledak jadi bara api. Rakyat bergerak. Karena apa? Karena rasa keadilan diinjak-injak oleh elitisme politik yang merasa paling tahu segalanya. Dan hari ini, sejarah itu seperti mau diulang. Hanya karena tidak puas dengan hasil Pilpres, lalu main lempar isu Gibran harus dicopot. Enak saja. Apa mereka pikir rakyat akan diam? Usulan mencopot Gibran adalah usulan yang sembrono. Tidak produktif, tidak konstitusional, dan jauh dari semangat demokrasi. Menhan Safri tidak sedang cari panggung. Beliau sedang mengingatkan bahwa garis merah politik kita ada pada konstitusi. Jangan coba-coba dilangkahi. Jangan merasa paling paham demokrasi, tapi kelakuannya malah menghina demokrasi. Dan mari kita bicara soal TNI. Jangan bawa-bawa nama purnawirawan TNI, seolah mereka semua sepakat dengan manuver ini. Justru banyak di antara mereka yang masih setia, masih waras, dan tahu betul bahwa pasangan Prabowo Gibran adalah satu paket. Tidak bisa dipisahkan. Dipilih langsung oleh rakyat dan ditegaskan dalam proses konstitusional yang sah. Jangan kira semua purnawirawan setuju. Jangan generalisasi. Safri Samsudin adalah bukti bahwa masih ada suara jernih di antara kebisingan politik yang dibuat-buat. Dan ini penting. Membela Gibran bukan soal anak siapa dia, bukan soal politik dinasti, tapi soal menghormati hasil pemilu yang sah, menghormati suara rakyat, menghormati proses demokrasi. Kalau kita biarkan manuver seperti ini dibiarkan, besok-besok siapapun bisa dicopot hanya karena tidak cocok dengan segelintir kelompok yang haus kuasa. Indonesia bukan negara boneka. Indonesia bukan mainan elit yang kecewa karena kalah dalam kontestasi. Ini negara hukum, negara demokrasi. Dan rakyat tidak akan tinggal diam kalau pemimpin yang mereka pilih mau dijatuhkan secara inkonstitusional. Ingat! Kalau wakil presiden yang sah ingin mereka lengserkan, maka mereka harus siap menghadapi gelombang besar dari rakyat. Karena Gibran bukan sekadar nama. Gibran adalah hasil dari suara rakyat. Gibran adalah simbol kepercayaan publik kepada regenerasi kepemimpinan nasional. Jangan main api kalau tidak siap terbakar. Jangan ulang sejarah kelam ketika keadilan diinjak demi ambisi. Dan jangan pernah remehkan suara rakyat yang diam, tapi menyimpan ban. Sekarang kita tanya balik. Sebenarnya siapa yang diuntungkan kalau Gibran dicopot? Siapa yang panik melihat duet Prabowo Gibran solid dan kuat? Siapa yang gelisah karena masa depan politik mereka mulai kabur ditelan perubahan zaman? Jawabannya jelas. Mereka yang selama ini merasa punya hak istimewa atas panggung kekuasaan.
Mereka yang tidak siap menerima kenyataan bahwa rakyat sudah bergerak ke arah baru, dan mereka yang masih hidup dalam ilusi kejayaan masa lalu, padahal rakyat sudah memilih maju ke depan. Tapi mereka salah besar kalau mengira Gibran itu target empuk. Ini bukan anak baru kemarin sore yang bisa didikte. Ini wakil presiden sah yang dibentuk dari mesin politik kuat, didorong suara rakyat, dan dijaga oleh konstitusi. Dan jangan lupa, publik sudah bosan dengan kegaduhan politik yang cuma dilandasi sakit hati dan kepentingan pribadi. Safri Samsudin bicara bukan main-main. Beliau purnawirawan TNI yang sangat paham medan. Pernyataannya tajam. Loyalitas TNI adalah kepada presiden dan wakil presiden yang sah. Titik. Tidak ada embel-embel. Tidak ada tafsir macam-macam. TNI bukan alat politik. Dan siapapun yang mencoba menyeret nama TNI dalam drama ini sedang main api di ladang besiu. Kalau dulu rakyat diam karena takut, sekarang rakyat diam karena sedang memperhatikan. Dan kalau mereka dipancing terus, jangan salahkan jika suara-suara kecil berubah jadi gerakan besar. Karena pada akhirnya, rakyat selalu tahu kapan saatnya harus berdiri melawan. Dan satu hal yang harus ditekankan lagi dan lagi, Gibran itu dipilih rakyat. Bukan ditunjuk, bukan diwariskan, tapi dipilih langsung. Dalam sistem demokrasi itu harga mati, tidak bisa dinegosiasikan. Tidak bisa dinego karena kecewa. Tidak bisa ditukar dengan ambisi segelintir elit yang gagal terima kenyataan. Kalau ada purnawirawan yang mau main isu kudeta politik, mereka harus siap berhadapan dengan konsekuensi. Bukan dari pemerintah saja, tapi dari jutaan rakyat yang matanya sudah terbuka. Dan jangan bawa-bawa sejarah militer kalau tujuannya cuma buat gertak. Rakyat sekarang sudah tidak bisa ditakut-takuti dengan jargon. Mereka lihat tindakan. Dan saat ini tindakan mereka jelas, mereka membela Gibran. Jadi pesan buat mereka yang masih nekat. Kalau kalian tidak siap dengan hasil pemilu, jangan salahkan demokrasi. Salahkan ego kalian sendiri. Kalau kalian tidak bisa terima regenerasi, jangan hina suara rakyat. Dan kalau kalian tidak siap hidup di negara hukum, maka kalian sedang menyingkirkan diri sendiri dari proses bernegara. Gibran bukan masalah, Gibran adalah pilihan rakyat. Yang jadi masalah adalah mereka yang tidak bisa menghormati proses. Kalau sejarah harus terulang, maka biarlah kita ulangi sebagai bangsa yang belajar dari kesalahan. Jangan seperti zaman Gus Dur dulu, ketika kekuasaan yang sah justru dirongrong dari dalam. Waktu itu Gus Dur berkata, "Saya tidak ingin rakyat saya berdarah-darah hanya karena saya." Tapi kalau hari ini rakyat melihat kezaliman yang sama, jangan heran kalau mereka justru berdiri tanpa disuruh. Karena kalau suara demokrasi terus dibungkam, jangan terkejut kalau suara rakyat berubah menjadi gelombang perlawanan. Dan gelombang itu tak bisa dibendung oleh nostalgia atau pangkat. Kalau ada yang merasa punya jasa di masa lalu, itu tidak berarti otomatis punya hak untuk mengacak-acak masa depan. Negara ini bukan tempat melampiaskan kekecewaan pribadi yang dibungkus dengan kata pengabdian. Kita hargai para purnawirawan yang sungguh-sungguh menjaga NKRI. Tapi kalau ada yang mulai menyulut bara, menggoyang keabsahan jabatan wakil presiden terpilih, maaf, itu sudah melampaui batas. Coba kita buka lembaran konstitusi. Pasal 8 UUD 1945 jelas menyebut bahwa presiden dan wakil presiden bisa diberhentikan jika melanggar hukum, korupsi, makar, tindak pidana berat. Lah ini apa salahnya Gibran? Apa dosanya Gibran sampai harus dilengserkan? Karena menang? Karena muda? Karena dinilai anak presiden? Atau karena jadi simbol perubahan yang mereka takutkan? Kalau itu alasannya, berarti ini bukan persoalan hukum, tapi soal ketakutan dan dendam politik. Dan dendam politik itu racun dalam demokrasi. Jangan bungkus itu dengan alasan nasionalisme. Kalau benar peduli bangsa, bantu presiden dan wakil presiden sah menjalankan tugasnya. Kalau benar cinta tanah air, jaga stabilitas nasional. Kalau benar pernah bersumpah setia pada konstitusi, maka hormati hasil demokrasi. Apa mereka lupa bahwa setiap kali aktor-aktor kekuasaan mencoba melawan arus demokrasi, justru negara yang hancur? Apa mereka buta sejarah saat elit politik berebut kursi dan rakyat yang jadi korban? Kalau zaman Gus Dur bisa jadi pelajaran, harusnya mereka sadar Gus Dur dihentikan secara politis, tapi dicintai secara historis. Dan yang mencopot Gus Dur hingga hari ini tak pernah bisa membenarkan tindakan mereka di hati rakyat. Hari ini
kalau mereka berani menyentuh Gibran, jangan salahkan jika rakyat turun tangan, bukan karena disuruh, tapi karena dipanggil oleh rasa keadilan. Kita semua tahu, Gibran bukan tanpa kekurangan. Tapi pemilu telah selesai, putusan MK telah final. Prabowo Gibran adalah presiden dan wakil presiden terpilih. Dan demokrasi berjalan bukan karena sempurna, tapi karena semua pihak bersedia menerima hasil yang sah. Jadi, untuk para purnawirawan yang mulai main api politik, jangan bakar rumah sendiri hanya karena tak lagi punya kunci pintunya. Jangan buat gaduh hanya karena tak lagi duduk di dalam ruang kekuasaan. Kalau ingin didengar, bicaralah dengan akal sehat. Kalau ingin dihormati, tunjukkan sikap kenegarawanan. Dan sekali lagi, mari kita ingatkan, menyentuh Gibran berarti menyentuh suara rakyat. Menyentuh Gibran berarti membuka luka sejarah. Menyentuh Gibran berarti memantik gelombang perlawanan. Ini bukan soal satu orang, ini soal penghormatan terhadap sistem yang telah dipilih bersama. Dan siapapun yang melawannya sedang mengingkari dasar negara yang mereka bela dulu dengan darah dan nyawa. Kalau hari ini ada sekelompok purnawirawan yang mulai bersuara lantang, menggertak lewat konferensi pers, membentak lewat opini di media, kita patut bertanya, ini suara nurani atau suara frustasi? Sebab rakyat sudah selesai memilih, rakyat sudah bicara. Dan suara rakyat bukan sesuatu yang bisa ditawar ulang hanya karena sekelompok orang merasa punya hak veto moral. Coba lihat kenyataannya, Gibran tidak muncul tiba-tiba. Dia bukan orang asing yang tak dikenal publik. Ia menjabat wali kota Solo, lahir dari proses demokrasi lokal yang sah dan diangkat jadi cawapres lewat sistem yang juga diatur konstitusi. Jadi kalau hari ini ada yang bilang Gibran tidak sah, pertanyaannya balik. Apa mereka sedang menggugat Gibran atau menggugat demokrasi itu sendiri? Safri Samsudin, purnawirawan yang pernah jadi bagian dari jantung kekuatan TNI, tegas menyatakan bahwa usulan mencopot Gibran adalah tidak produktif dan bertentangan dengan konstitusi. Itu bukan pernyataan ecek-ecek. Itu suara dari dalam sistem. Pernyataan yang lahir dari hati seorang prajurit yang mengerti betul arti loyalitas terhadap negara. Bukan loyalitas terhadap geng nostalgia kekuasaan. Loyalitas itu bukan kepada figur, bukan kepada masa lalu, tapi kepada presiden dan wakil presiden yang sah menurut konstitusi. Dan Gibran itu sah. Mau mereka terima atau tidak, dia dipilih rakyat, dikawal oleh lembaga negara, dan disahkan oleh KPU. Jadi kalau masih ada yang ngotot ingin menjatuhkan Gibran lewat jalan pintas, itu bukan sedang menyelamatkan negara. Itu sedang mengoyak konstitusi. Dan bangsa ini sudah cukup kenyang dengan eksperimen-eksperimen haus kuasa yang mengorbankan demokrasi. Mereka yang bermain di ruang gelap konstitusi, yang menyebar wacana pemakzulan seenaknya, itu sedang menguji kesabaran rakyat. Tapi ingat, kesabaran rakyat itu ada batasnya. Kalau hari ini Gibran digulingkan hanya karena alasan politis, besok siapa lagi? Lusa mungkin presiden, lusa lagi mungkin menteri, dan akhirnya seluruh sistem demokrasi kita tinggal papan nama di museum sejarah. Jadi kita tegas sampaikan, Gibran bukan boneka. Gibran bukan kecelakaan politik. Gibran adalah bagian sah dari hasil pemilu 2024 yang disahkan oleh hukum dan rakyat. Dan kepada yang masih bersikeras ingin menggulingkan beliau, ingat, kalian sedang bermain api di gudang amunisi. Jika kalian terus memaksa, jangan salahkan jika gelombang rakyat bangkit. Dan kali ini bukan untuk satu tokoh, tapi untuk menyelamatkan masa depan demokrasi Indonesia. Kalau mereka yang teriak-teriak mau lengserkan Gibran itu benar-benar cinta negeri ini, seharusnya mereka jadi tameng demokrasi, bukan malah jadi penggerusnya. Apalagi dengan latar belakang sebagai purnawirawan, seharusnya mereka jadi teladan dalam menjaga konstitusi, bukan malah ikut-ikutan membajak proses yang sudah selesai lewat jalur sah. Karena jangan lupa, Indonesia ini bukan milik segelintir elit yang merasa paling berjasa. Negara ini milik seluruh rakyat, yang punya kedaulatan itu rakyat, yang milih Gibran, rakyat, yang sahkan hasil pemilu, lembaga resmi negara. Jadi kalau ada yang masih nekat mempersoalkan keabsahan Gibran, pertanyaannya cuma satu. Apa mereka merasa lebih tinggi dari rakyat? Lebih tinggi dari konstitusi? Kita semua pernah belajar dari sejarah. Zaman Gus Dur dulu, betul. Beliau lengser bukan karena rakyat tidak sayang, tapi karena elit politik main kompor, dan institusi negara waktu itu lemah dalam menahan arus intrik kekuasaan. Tapi jangan salah, Gus Dur punya gelombang rakyat yang siap pasang badan. Dan itu nyaris menghancurkan tatanan bangsa.
Kalau Gus Dur nggak pakai kepala dingin, negara ini mungkin sudah remuk dari dulu. Jadi jangan main-main. Kalau sekarang ada yang coba-coba mengulangi skenario itu ke Gibran, harus siap juga menghadapi amarah rakyat yang lebih terdidik, lebih sadar konstitusi, dan lebih militan dalam membela pilihan mereka. Gibran adalah simbol transisi generasi. Mau diterima atau tidak, dia cermin dari kenyataan bahwa Indonesia sedang bergerak. Generasi muda sedang masuk ke pusat kekuasaan. Bukan karena nepotisme, tapi karena rakyat membuka jalan lewat kotak suara. Dan kalau masih ada yang terus-menerus menggugat hasil sah itu, maka kita harus tanya dengan nada keras yang tidak bisa dinegosiasikan. Siapa sebenarnya yang tidak siap dengan demokrasi? Gibran yang dipilih rakyat atau kalian yang tidak rela kalah? Sekarang waktunya kita luruskan. Kalau niatnya melindungi bangsa, ayolah kita duduk bareng. Diskusi. Bangun narasi kebangsaan yang sehat. Tapi kalau niatnya sekadar balas dendam politik, menumpahkan kekesalan karena tak lagi punya kendali, jangan bawa-bawa nama rakyat. Karena rakyat tidak pernah menunjuk kalian jadi juru bicara mereka. Jadi jangan main-main. Kalau sekarang ada yang coba-coba mengulangi skenario itu ke Gibran, harus siap juga menghadapi amarah rakyat yang lebih terdidik, lebih sadar konstitusi, dan lebih militan dalam membela pilihan mereka. Gibran adalah simbol transisi generasi. Mau diterima atau tidak, dia cermin dari kenyataan bahwa Indonesia sedang bergerak. Generasi muda sedang masuk ke pusat kekuasaan. Bukan karena nepotisme, tapi karena rakyat membuka jalan lewat kotak suara. Dan kalau masih ada yang terus-menerus menggugat hasil sah itu, maka kita harus tanya dengan nada keras yang tidak bisa dinegosiasikan. Siapa sebenarnya yang tidak siap dengan demokrasi? Gibran yang dipilih rakyat atau kalian yang tidak rela kalah? Sekarang waktunya kita luruskan. Kalau niatnya melindungi bangsa, ayolah kita duduk bareng. Diskusi. Bangun narasi kebangsaan yang sehat. Tapi kalau niatnya sekadar balas dendam politik, menumpahkan kekesalan karena tak lagi punya kendali, jangan bawa-bawa nama rakyat. Karena rakyat tidak pernah menunjuk kalian jadi juru bicara mereka. Dan satu hal lagi, kalau kalian pikir Gibran bisa dijatuhkan hanya dengan tekanan politik murahan, maka kalian benar-benar meremehkan kekuatan rakyat di era ini. Indonesia sudah berubah, rakyatnya makin melek politik, makin kritis dan makin sulit dibohongi. Kalau kalian paksa rakyat untuk diam, mereka akan bangkit. Dan kalau mereka bangkit, gelombangnya tidak akan kalian sanggup bendung. Seperti yang sudah saya bilang tadi, ini bukan soal siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih pinter, atau siapa yang lebih berhak. Ini soal siapa yang benar-benar bisa menjaga kedaulatan negara, siapa yang berjuang untuk bangsa ini. Dan kalau kita berbicara soal kebijakan dan legitimasi, kita harus kembali pada titik yang paling dasar, yakni konstitusi. Ingat, negara ini dibangun oleh prinsip-prinsip yang sangat jelas. Pemilu adalah cara kita menentukan siapa yang berhak memimpin, siapa yang berhak menggenggam mandat rakyat. Dan Gibran yang dipilih langsung oleh rakyat melalui proses demokrasi yang sah adalah bagian dari keputusan tersebut. Menggugat dia dari posisinya sebagai wakil presiden adalah perbuatan yang bisa memicu kaos. Dan jangan salah, siapapun yang melakukannya pasti akan menghadapi gelombang perlawanan besar dari rakyat. Ini bukan soal Gibran pribadi, ini soal menghormati suara rakyat dan menjaga integritas demokrasi itu sendiri. Kalau ada yang merasa kecewa dengan hasil pemilu, itu adalah bagian dari proses. Namanya juga demokrasi, pasti ada yang menang, pasti ada yang kalah, tapi jangan lupa, suara rakyat adalah suara yang harus kita hargai. Jangan biarkan ada elit yang merasa bahwa mereka lebih berhak menentukan siapa yang memimpin negara ini. Mereka lupa, ini negara milik kita semua. Gibran dipilih oleh rakyat, bukan oleh segelintir orang yang ingin merusak tatanan demokrasi, hanya karena mereka merasa tidak puas dengan hasil pemilu. Kalau itu yang mereka inginkan, maka mereka sebenarnya sedang merusak fondasi negara ini. Mereka bukan hanya melawan Gibran, mereka melawan seluruh rakyat yang telah memilihnya. Dan ini juga peringatan besar bagi mereka yang menganggap bahwa purnawirawan TNI bisa jadi alat politik untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Seperti yang disebutkan oleh Menhan Syafri Samsudin, TNI, baik yang aktif maupun purnawirawan, punya kewajiban untuk menjaga loyalitas kepada negara, loyalitas kepada konstitusi, dan tentunya loyalitas kepada pemerintahan yang sah. TNI bukan alat untuk bermain-main dalam politik atau untuk menciptakan kaos hanya karena kepentingan segelintir pihak. Kita harus tahu, demokrasi bukan alat untuk balas dendam. Ini bukan soal siapa yang menang dalam pertarungan politik, tapi soal siapa yang bisa menjaga negara ini tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang sudah disepakati.
Dan prinsip yang paling mendasar adalah bahwa presiden dan wakil presiden yang sah adalah mereka yang dipilih oleh rakyat, dan itu adalah hasil dari proses yang sah. Jadi kalau ada yang ingin menggulingkan Gibran, mereka harus siap menghadapi perlawanan besar dari rakyat. Jangan harap rakyat diam saja jika kalian mencoba merusak tatanan yang telah mereka pilih. Kalau kalian berpikir bisa menekan Gibran dengan cara-cara inkonstitusional, maka kalian hanya menunjukkan bahwa kalian tidak paham makna dari demokrasi itu sendiri. Sekali lagi, ini bukan tentang siapa yang lebih kuat, ini tentang siapa yang benar. Gibran adalah pilihan rakyat dan dia berhak memegang jabatan itu selama tidak melanggar hukum. Semua upaya untuk menggulingkannya hanya akan memicu kekacauan dan merusak tatanan yang sudah dibangun. Jangan main-main dengan itu. Jika ada yang mencoba melawan proses demokrasi yang telah sah, mereka harus siap menghadapi kenyataan bahwa rakyat tidak akan diam. Mereka tidak akan membiarkan siapapun merusak suara mereka. Jadi berhenti menggugat hasil demokrasi, berhenti mencoba menggulingkan pemerintahan yang sah karena rakyat sudah lebih cerdas dan lebih siap untuk melawan. Apakah mereka akan terus memaksakan kepentingan mereka atau akhirnya akan menghormati keputusan rakyat? Itu pertanyaan yang seharusnya mereka jawab. Mari kita akhiri dengan pemahaman yang jelas tanpa ada keraguan. Keputusan rakyat adalah keputusan yang sah. Itu adalah hal yang tak bisa diganggu-gugat. Semua pihak, baik itu purnawirawan, politisi, atau siapapun yang merasa punya kekuasaan atau pengaruh, harusnya mengerti satu hal. Kita tidak bisa merusak tatanan yang sudah kita pilih bersama. Polemik yang berusaha menggoyahkan posisi wakil presiden Gibran hanya akan membuang-buang energi, dan lebih penting lagi merusak kestabilan politik yang sudah terbangun. Bangsa ini membutuhkan kedamaian, bukan kegaduhan. Kita sudah cukup lama terpecah, sudah cukup lama dipenuhi dengan perseteruan. Sekarang, waktunya kita bersatu demi kepentingan yang lebih besar, yaitu keberlanjutan demokrasi dan kesejahteraan rakyat. TNI dan purnawirawan TNI, sebagai garda terdepan dalam menjaga negara, harus tetap menjadi teladan dalam hal loyalitas pada negara dan konstitusi. Mereka yang sudah teruji dalam pertempuran untuk Indonesia harusnya mengerti benar apa arti loyalitas pada pemimpin yang sah, yang dipilih melalui mekanisme yang sah. Kita semua tahu loyalitas kepada negara lebih penting daripada loyalitas pada individu atau kelompok tertentu. Kita juga harus ingat, sejarah tidak boleh dilupakan. Kita tak ingin kembali ke zaman di mana ketidakpuasan segelintir pihak bisa merusak apa yang telah dibangun oleh rakyat. Ambil pelajaran dari masa lalu, dari era Gus Dur misalnya, yang saat itu sempat menghadapi gelombang besar perlawanan rakyat. Jika tidak ada upaya menghentikan kekacauan, negara ini bisa hancur. Tidak ada ruang untuk kesalahan dalam menjaga negara ini. Untuk itu, kita harus terus bergerak maju. Jangan pernah biarkan ego dan kepentingan pribadi menghancurkan apa yang sudah kita bangun. Mari kita jaga demokrasi ini untuk masa depan yang lebih baik. Bukan hanya demi kita sekarang, tetapi untuk anak cucu kita yang akan melanjutkan perjuangan ini. Pentingnya menjaga persatuan jauh lebih besar daripada segala perbedaan politik yang ada. Bangsa ini membutuhkan keberagaman dalam harmoni, bukan perpecahan yang memecah belah. Jika kita ingin bangsa ini maju, maka kita harus belajar dari masa lalu dan melangkah dengan kepala tegak menuju masa depan yang lebih cerah, lebih adil, dan lebih sejahtera. Pada akhirnya, kita semua adalah bagian dari perjalanan panjang bangsa ini. Mari kita saling menghormati, saling mendukung, dan yang paling penting, menjaga apa yang telah menjadi keputusan rakyat. Hanya dengan begitu, kita akan bisa memastikan bahwa Indonesia tetap kuat, bersatu, dan terus maju. Ke depan, kita harus memilih